Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, syukur kalau kalian baik-baik saja. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fajriah Maulida. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling. Saya semester 4. Di sini saya bertujuan untuk menjelaskan 4 layanan. Apa saja itu 4 layanannya? Sebelum saya menjelaskan 4 layanan itu, saya akan berbincang-bincang dengan kalian dulu lah, agar lebih dekat. Perkenalkan diri kalian kepada saya juga. Baik, saya akan mencatat nama-nama kalian di depan ya. Yang pertama dari sebelah kanan, nama kamu siapa? Bila. Samping Bila, Caca. Samping Caca, Hani. Samping Hani siapa? Bagas. Samping Bagas, Kevin. Samping Kevin, Dimas. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengasih tahu kepada kalian, di sini panggil saya jangan ibu, panggil saya kakak aja ya, karena saya masih muda. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya, apa ada yang ingin masuk ke Universitas Indraprasta PGRI? Oh, ternyata ada ya. Siapa? Bagas sama Caca. Bagas sama Caca ya. Jurusan apa kamu masuknya? Masih bingung ya, banyak soalnya ya. Oh yaudah, oke. Yang lainnya masih belum tahu, oke? Tidak apa-apa. Langsung saja kita masuk ke bagian inti kita, yaitu saya akan menjelaskan 4 layanan. Yang pertama, layanan penempatan dan penyaluran. Oke, sebelumnya saya mau naruh buku saya dulu, buku catatan. Di sini saya akan menjelaskan 4 layanan. Yang pertama, layanan penempatan dan penyaluran, yaitu merupakan layanan konseling yang berfokus pada pencapaian dan penyaluran seperti bakat dan minat. Lalu, sasaran layanan agar terhindar dari kondisi mismatch atau kurang serasi ini, antaranya itu kondisi diri dengan lingkungan. Jadi kayak kondisi dirinya tuh kurang baik, jadi kayak kurang serasi dengan temannya yang satunya lagi, atau kondisi lingkungannya lagi tidak baik, jadi kurang serasi juga dengan temannya. Kayak misalkan Caca dengan Bila, kondisi dirinya lagi tidak baik, jadi kurang serasi. Misalkan kayak siapa deh, Kevin dengan Dimas. Kayak Kevin dengan Dimas, lingkungan mereka atau lingkungan sekitar dia, lingkungan di kelas pun misalkan kayak lagi kurang baik, jadi kayak mismatch gitu, kurang serasi dalam pembahasan yang dibahasnya, jadi kayak kurang serasi lah, jadi ada kayak berantem lah. Itu maksud dari layanan penempatan dan penyaluran ya. Penempatan duduk siswa, maksudnya penempatan duduk siswa itu misalkan kayak saya ingin Caca sama Hani duduknya, biar mereka semakin dekat lagi, sharing tentang ya pribadi dia atau kehidupan mereka. Terus Bagas sama
Kevin, atau Bagas sama Dimas, atau Kevin sama Dimas, sebaliknya kayak gitu. Kenapa saya ingin menempatkan tempat duduk kayak gitu? Agar mereka bisa semakin dekat satu sama lain, tidak mainnya dengan dia aja, mainnya harus bersama-sama. Lalu contoh yang selanjutnya ada kelompok belajar. Misalkan kayak saya ingin membagikan kelompok nih kepada kalian semua, Hani, Bagas, Dimas, Kevin, Caca, sama satu lagi saya lupa, Bila. Misalkan Bila, Bagas, sama Hani satu kelompok, Kevin, Dimas, sama Caca satu kelompok. Jadi ada 2 kelompok. Di situ saya ingin mengacak, jadi ada ceweknya, ada cowoknya. Kenapa saya ingin mengacak kayak gitu? Supaya mereka bisa berbaur, tidak cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Kalau begitu belum tentu kita bisa berbaur. Terkadang cowok mikirnya suka lama, kerjanya suka lama. Jadi kayak saling bantu, cewek dengan cowok, cowok dengan cewek, tidak cewek-cewek dengan cowok-cowok. Lalu selanjutnya ada contoh lainnya, yaitu ekstrakurikuler. Jadi kayak misalkan Bila ikut bola basket, terus Bila berbaur dengan teman-teman kelas yang lain, jadi lebih akrab, banyak teman, gampang untuk sharing, gampang untuk cari informasi. Lalu Bila misalkan ikut klub basket nih, terus Bila banyak teman dari luar sekolahnya, tidak hanya untuk di dalam sekolahnya saja, tidak hanya untuk satu sekolahan saja, tetapi banyak dari sekolah-sekolah lain. Terus Bila ikut kejuaraan dari basketnya, Bila dapat teman dari lawan yang Bila tandingkan. Jadi semakin banyak temannya, semakin banyak wawasannya. Yang kedua yaitu layanan konsultasi. Maaf, saya kegok karena saya malu dengan kalian semua, maafin. Karena kita baru pertama kali bertemu. Jadi di layanan konsultasi itu ada di layanan konsultasi itu juga ada tujuan layanannya. Lalu layanan konsultasi itu merupakan layanan BK yang berfokus pada bimbingan kepada subjek yang dilayani, atau disebut konsultasi, agar ia mampu menangani permasalahan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu atau individu-individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsultasi, dan konsultasi merasa turut bertanggung jawab atas pengetasannya. Atas pengetasannya itu maksudnya atas kayak tanggung jawabnya dia sebagai konsultasi. Misalkan kayak orang tua pesdik itu orang tua peserta didik yang konsultasi tentang anaknya. Anak itu si peserta didik. Misalkan kayak orang tuanya bingung kenapa anaknya di sekolah jarang masuk, terus nilainya jelek-jelek, banyak masalah, sehingga orang tuanya bingung gimana caranya untuk mengasih tahu kepada anaknya yang baik tuh gimana biar nilainya bagus lagi, biar dia tidak bolos lagi, biar tidak banyak masalah lagi di sekolah. Selain itu ada contohnya kayak guru yang konsultasi peserta didik. Maksudnya itu kayak peserta didik punya masalah di kelas atau di dalam lingkungan satu sekolahnya itu. Guru mempertanyakan kenapa anak itu punya masalah, atau guru menanyakan kenapa ini anak murung sekali, apa ada masalah. Nah, itu dari layanan konsultasi. Terus tujuan layanannya itu agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahannya yang dialami pihak ketiga
dinamika kelompoknya. Maksudnya itu tujuannya itu agar konsultasi itu bisa mengatasi, bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh pihak ketiganya itu. Selanjutnya kita sudah membahas 2 layanan. Yang pertama layanan penempatan dan penyaluran, yang kedua layanan konsultasi. Baik, yang ketiga itu ada layanan mediasi. Layanan mediasi itu ada juga tujuannya, ada teknik layanannya, ada contoh dari layanan mediasinya itu. Jadi layanan mediasi itu merupakan layanan BK yang berfokus pada kegiatan menembatani atau penghubung antara 2 pihak menemukan kecocokan atau bersengkatan atau berselisih paham. Maksudnya tuh layanan mediasi itu kayak apa sih berselisih paham? Kayak misalkan Bila dengan Bagas berselisih paham. Maksudnya Bila yang begini ternyata Bagas salah tanggap, jadi kayak berselisih paham. Nah, terus di tujuan layanannya itu agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara kedua pihak atau lebih. Jadi, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Tadi saya sudah bilang kayak misalkan Bila dengan Bagas tadi ya. Bila dengan Bagas. Terus masalahnya dia dapat kondisi yang hubungan yang positif lagi, jadi tidak ada salah paham, tidak ada berselisih pahamnya lagi, jadi ya hubungan dia jadi lebih baik lagi, jadi sama-sama mengerti apa yang dimaksud dengan Bila, mengerti apa yang dimaksud dengan Bagas, Bagas mengerti apa yang dimaksud dengan Bila mengerti apa yang dimaksud dengan Bagas. Selanjutnya ada teknik layanannya, yaitu teknik layanan khusus dan umum. Konselor tidak memihak pada salah satu pihak. Konselor memihak kebenaran. Konselor memihak keadilan. Jadi konselor itu tidak memihak yang tidak adil. Konselor tidak memihak yang tidak benar. Konselor itu memihak pada salah satu pihak. Konselor itu memihak yang benar. Maksudnya itu kayak ceritanya itu yang benar yang mana, tidak memihak yang tidak benar. Terus konselor itu memihak yang adil. Konselor pokoknya itu tidak pernah memihak yang tidak adil dan tidak pernah memihak yang tidak benar. Selanjutnya, habis dari teknik layanan, ada contoh dari layanan mediasi, yaitu guru dengan peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, atau orang tua peserta didik dengan peserta didik. Maksudnya itu guru dengan peserta didik. Guru memihak kebenaran yang ada di peserta didik. Guru memihak kepada keadilan yang ada di peserta didik. Lalu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Habis itu orang tua peserta didik dengan peserta didiknya, dan sebagainya begitu. Intinya layanan mediasi itu konsultasi memihak kebenaran dan memihak keadilan. Konsultasi dari layanan mediasi tidak memihak yang tidak benar dan tidak memihak kepada yang tidak adil. Baik, yang terakhir kita bahas layanan advokasi. Di layanan advokasi itu ada tujuannya dan ada contohnya. Jadi, layanan advokasi itu merupakan layanan BK yang berfokus pada upaya memperjuangkan hak-hak sasaran layanan yang terbaik, yang terbakar atau yang tercederai atau yang teraniaya oleh pihak. Maksudnya itu jadi kayak
apa ya? Di layanan advokasi ini dia memperjuangkan hak-hak sasaran yang benar biar dia tidak terbakar, tidak tercederai, dan tidak teraniaya oleh pihak. Lalu di layanan advokasi ini ada tujuan layanannya, yaitu mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaannya, kehidupannya, dan perkembangannya khususnya dalam bidang perekonomian, khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggunya atau terhentinya atau terputusnya pendidikan. Maksudnya itu ada di contohnya ya. Contohnya tuh kayak peserta didik dilarang mengikuti UN karena belum melunasi SPP. Nah, itu tuh kayak jadi kayak peserta didik terhenti atau terputus dari jenjang sekolahnya gitu, dikarenakan belum melunaskan SPP-nya sehingga tidak bisa mengikuti UN. Sedangkan UN itu kayak pelajaran yang terakhir yang amat sangat kita tunggu-tunggu untuk kita lulus dari jenjang SMP atau SMA kan. Tentu kita kalau kita sudah mengikuti UN kan kita sedikit tenang, kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi pendidikannya, seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini kita sudah menjelaskan 4 layanan yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama itu layanan penempatan dan penyaluran. Yang kedua layanan apa ayo? Layanan konsultasi. Yang ketiga ada layanan mediasi. Yang keempat layanan advokasi. Baik, di sini sekiranya ada yang ingin bertanya atau kurang paham,